Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Apipah MPDI, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan UINSI Samarinda tahun 2021. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 November, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi menghindari dosa besar, yaitu judi dan mencuri, di kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah Negeri Tanah Laut. Selamat menyaksikan. Mohon koreksi dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri Tanah Laut merupakan sebuah lembaga pendidikan berstatus negeri yang berkualitas serta terakreditasi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Al-Fatah, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pehari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan kita berdoa dulu. Ridwan, silakan pimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma wa atikni bis sholihin. wa alhamni bis sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Nah, sebelumnya Ibu cek absen kalian dulu. Ridwan, Wandi Saputra, Ismi Apipah, Anissa Trimaulida. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Pertemuan sebelumnya membahas tentang narkoba, Bu. Narkoba itu kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Kita diharamkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang karena dapat memabukkan dan membahayakan diri kita. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu, Ya. kalau melihat dampak negatif dari mengkonsumsi narkoba, diantaranya adalah menyebabkan gangguan fisik seperti memperburuk aliran darah dan juga gangguan menstruasi. Selain itu juga dapat menyebabkan kita malas dalam belajar ataupun bekerja. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu, Ya, silakan. yang saya ingat ada beberapa upaya agar kita terhindar dari mengkonsumsi narkoba. Di antaranya adalah mengenal dan memahami dengan rinci bentuk narkoba itu dan mudaratnya. Dan kita harus berusaha menjadi bergaul dengan orang yang mengkonsumsi narkoba agar tidak terpengaruh untuk ikutan mengkonsumsi. Oke, bagus. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang hari ini kita masih membahas tentang menghindari dosa besar, tetapi berkaitan dengan judi dan mencuri. Adapun kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu untuk pengetahuannya adalah menganalisis perilaku dan dampak negatif
serta upaya menghindari dosa-dosa besar, judi dan mencuri. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar yaitu judi dan mencuri. Untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan berdiskusi, menggali informasi dengan model problem-based learning, nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian judi dan mencuri dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi dengan model problem-based learning, kalian nantinya diharapkan dapat menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar yaitu judi dan mencuri dengan tepat. Kemudian lagi melalui kegiatan mengamati video dan diskusi serta menggali informasi dengan model problem-based learning, nantinya kalian diharapkan terampil menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar yaitu judi dan mencuri dengan tepat. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran. Sekarang perhatikan, ada dua video. Video pertama, pada suatu siang, seorang ibu rumah tangga asal Amerika bernama Angie Bachman merasa kesepian dengan kehidupan sehari-hari yang ia jalani. Suaminya pergi bekerja pukul 8 dan pulang pukul 6 sore, sementara ketiga putrinya sibuk bersekolah. Ia mencari jalan keluar dengan pergi ke sebuah kasino untuk sekedar makan siang dan untuk pertama kalinya bermain judi blackjack. Meski hanya 2 jam berada di sana, ia mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Kunjungannya ke kasino dengan singkat menjadi rutinitas sekali dalam seminggu, yaitu setiap Jumat siang. Ia membuat peraturan ketat untuk dirinya sendiri, yaitu hanya maksimal 1 jam di meja judi dan berjudi hanya dengan uang receh yang ada di kantongnya. Pada awalnya ia sering kehabisan uang kurang dari 1 jam bermain, tapi lama-kelamaan banyak trik yang ia pelajari dan membuatnya semakin jago. Suatu hari setelah 6 bulan rutin bermain, ia pernah datang dengan $80 dan pulang dengan $530. Tanpa terasa sudah lebih dari setahun ia bermain dan intensitas kunjungannya juga semakin sering. Kala itu ia datang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, meskipun peraturan yang ia buat masih ia pegang teguh, yaitu hanya bermain dengan uang yang ada di kantongnya. Suatu hari pada tahun 2000, ia pernah pulang dengan kemenangan $6.000. Lambat laun ia melonggarkan aturannya sendiri dengan mempertaruhkan lebih banyak uang. Suatu hari ia kalah $800 kurang dari 1 jam. Di hari lain ia menang $1.200 hanya dalam 40 menit. Ia pernah pulang dengan $4.000 kemenangan, tapi juga pernah pulang dengan kekalahan $3.500. Kebiasaan berjudi Bachman lama-kelamaan berubah menjadi adiktif. Suatu hari ia pergi ke Las Vegas dengan uang $100.000 dan pulang dengan tangan hampa. Suatu hari pada tahun 2004, ayah Bachman meninggal dunia. 2 bulan kemudian ibunya pun menyusul. Kedua orang tuanya mewariskan harta $1 juta. Semasa hidup, ayah dan ibu Bachman telah menjadi objek bancakan Bachman untuk meminjam uang. Mereka pun tahu Bachman kecanduan berjudi dan pernah menasihatinya. Tapi sayang, kematian mereka tidak membuatnya berhenti dari kebiasaan buruk itu. Ia pun menggunakan seluruh uang warisannya di meja judi. Pada 18 Maret 2006, uang di rekening Bachman hampir habis. Ia termenung sejenak dan mulai menghitung-hitung berapa uang yang telah hilang di meja judi sepanjang hidupnya. Ia mendapati angka sekitar $900.000. Itu setara dengan 12,6 miliar rupiah dalam kurs $1.14.000. Mirisnya lagi, hari itu adalah hari yang paling nahas untuk Bachman. Ia datang ke kasino lagi dengan tekad menang judi untuk mengembalikan semua uang yang telah hilang di meja judi sepanjang hidupnya. Ia membawa seluruh sisa uang yang ada di rekeningnya. Ia mulai bermain sore hari. Ia bermain terus tak henti-henti, hingga akhirnya pada pukul 10 pagi hari berikutnya, ia terpaksa berhenti. Seluruh uang yang ia bawa habis. Bukan hanya itu, ia terlilit hutang kepada pemilik kasino sebanyak $125.000 dengan surat rumahnya sendiri sebagai jaminan. Dengan lunglai, ia pun pulang ke rumah. 10 bulan kemudian, hutang Bachman kepada pemilik kasino jatuh tempo. Berdasarkan catatan pemilik kasino. Sekarang
Kita perhatikan lagi video yang kedua. Polisi meringkus 2 remaja di Wonogiri, Jawa Tengah setelah terbukti melakukan aksi pencurian sebuah sepeda motor. Hasil pencurian motor tersebut kemudian dijual di aplikasi Facebook. Atas kejadian tersebut, kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Dikutip dari tribunsolo.com, Kasat Reskrim Polres Wonogiri, AKP Supardi, mengkonfirmasi kasus pencurian itu pada Minggu 21 November 2021. Aksi pencurian kedua remaja tersebut dilakukan pada Senin 15 November 2021 lalu, sekira pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengatakan pelaku yakni DB berusia 14 tahun dan AG berusia 14 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Supardi mengatakan keduanya diamankan pada Jumat 19 November 2021 lalu. Diketahui DB diamankan di rumahnya, sedangkan AG diamankan saat akan menjual hasil curian di Slogohimo. Pelajar SMP tersebut terbukti telah mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter MX bernomor polisi AD6950HG milik seorang petani. Dia menjelaskan saat itu sepeda motor tengah ditinggal pemiliknya pergi mencangkul ke tengah sawah. Berdasarkan keterangan Supardi, jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi sepeda motor itu terparkir. Menurutnya, pelaku berhasil membobol sepeda motor dengan cara melepas kabel stop kontak, kemudian disambung dengan menggunakan kawat lalu di starter. Tak hanya sampai di situ, mirisnya sepeda motor tersebut kemudian dijual melalui media sosial Facebook. Dikabarkan, barang bukti yang disita berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna biru, bernomor polisi AD6950 dalam kondisi terpisah atau pretelan. Selain itu, 1 sepeda motor Yamaha Vega warna putih bernomor polisi B3297NPZ. Sebagai informasi, petani di Wonogiri Parto Samino berusia 68 tahun telah kehilangan sepeda motornya di sawah. Warga Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara itu kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna biru dengan nomor polisi AD6950HG. Saat itu, korban sudah memastikan sepeda motor dalam kondisi terkunci stang. Saat korban selesai mencangkul, ia hendak kembali ke rumah dan menghampiri sepeda motor miliknya. Namun korban terkejut saat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat. Kemudian korban berjalan ke arah selatan untuk pulang dengan berjalan kaki. Atas aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP ayat 4 JO Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika mengacu kepada pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, maka keduanya terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Mengingat kedua pelaku masih di bawah umur, maka proses peradilan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Demikian Dari 2 video yang sudah kalian saksikan tadi, siapa yang bisa mencoba untuk menganalisis atau menilai? Saya Bu. Ya, silakan. Ya. Dari video yang telah disaksikan tadi, video itu berkaitan dengan mencuri dan judi merupakan dosa besar yang harus kita hindari karena kedua perbuatan itu perbuatan haram. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan. dari video tentang judi tersebut dijelaskan bahwa orang yang suka berjudi akan membuat otak mereka rusak. Di antaranya ia akan selalu kecenderungan untuk berjudi. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan. mau menambahkan Bu, di samping kecanduan orang yang suka berjudi juga akan membuat dia tidak bisa mengontrol dirinya. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman Ani Buchman, yang awalnya ia masih bisa membatasi diri untuk berjudi hanya sebentar dan hanya dengan uang receh yang dia miliki. Tapi lama-kelamaan ia tidak bisa mengontrol diri lagi untuk melonggarkan aturannya sendiri dengan mempertaruhkan banyak uang dan bermainnya semakin sering. Oke, bagus. Kalau tidak ada yang video kedua, Ayo, oke, ya. berkaitan dengan video yang kedua, di sana disebutkan bahwa perbuatan mencuri dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti yang dijelaskan oleh reporter bahwa pelaku pencurian sepeda motor itu dilakukan oleh 2 orang yang masih remaja yang masing-masing berumur 14 tahun. Oke, ada lagi yang menambahkan? Saya Bu, ya silakan.
Perbuatan mencuri itu menimbulkan dampak negatif bagi pelaku atau korbannya. Misalnya, bagi pelaku terbukti bersalah, ia akan mendapatkan hukuman di penjara, dan bagi korbannya ia sangat dirugikan. Ya, bagus. Ada lagi yang saya tahu memberi pertanyaannya. Bagaimana pandangan Islam mengenai dua perbuatan tercela tersebut, yaitu mencuri dan judi, dan bagaimana cara menghindari dua perbuatan tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan kawan kalian, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Kelompoknya masih sama dengan minggu yang sebelumnya. Sudah selesai? Baik, kelompoknya sudah siap? Baik, ada LKPD. Kelompok nanti kalian dapat LKPD. Kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Minggu bagi dulu, satu kelompok dapat 2. Kelompok yang pertama itu kalian menjawab pertanyaan tentang judi atau mencari informasi tentang judi. Dan LKPD-nya kedua. Kelompok yang kedua menjawab pertanyaan atau mencari informasi yang berkaitan dengan mencuri. Ada pertanyaan? Sudah. Ada pertanyaan? Boleh searching Google kan? Ya, boleh searching di Google, boleh lihat di HP, kemudian boleh buka buku paket, dan juga silakan kalian cari informasinya di LKPD tersebut. Beri waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Judi adalah Yang lain bisa cari informasinya di Google. suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mencuri dapat merusak keimanan. Ini judi. Laki mencuri dan perempuan mencuri Allah akan menjadi sebagai pembebasan apa yang telah dikerjakan sebagai siksa bagi Allah. sebagai bentuk Solidaritas mencuri ini ayatnya permainan yang bersifat ayat 54 dan kita tulis artinya ini dan untuk yang diberikan oleh Allah. untuk Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Allah baik menurut hukum apa saja termasuk dari bentuk-bentuk mencuri. Kalau ada bentuk-bentuk perbuatan mencuri atau mencopet,
kalau ada hal yang bertanya dari siswa tidak dapat sebagainya dapat curi yang dapat kalau ada hal yang bertanya dicatat. Lapor 1 sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kalian presentasi mengenai materinya masing-masing. Satu kelompok maju ke depan, bawa hasil presentasinya, bawa musik. Ya, silakan. Bawa bukunya, bawa HP, boleh bawa HP. Bawa hasil presentasi yang akan disampaikan. Karena banyak bergaul dengan orang yang saleh, senantiasa selalu beristighfar dan meminta perlindungan Allah agar tidak terjerumus pada perjudian. Berkaitan dengan judi ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sekian dari kami, apakah ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Apa saja bentuk permainan judi itu, dan kemudian apakah orang yang menyambung binatang itu juga termasuk permainan judi? Ya. Ada beberapa bentuk permainan judi, diantaranya permainan dadu, permainan yang dapat merusak tubuh, permainan tani, dan menyambung binatang juga termasuk judi. Oke, bagaimana pertanyaan? Silakan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mau bertanya. Oke, silakan. Bagaimana maksud dari permainan yang melupakan ibadah tersebut? Ya, silakan jawab. Permainan yang melupakan ibadah adalah permainan yang melalaikan zikir dan melupakan sholat. Misalnya, karena Muhammad asik main sepak bola sampai ia lupa mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Bagaimana pertanyaan? Masih belum paham? Sudah paham? Sudah. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kalian tempati posisi kelompok 2 yang maju ke depan. Ya, kelompok 2. Kelompok silakan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanggapi atau ditanyakan. Kelompok 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami mengenai mencuri. Kata mencuri terambil dari bahasa Arab, sarqa yasriqu. Sedangkan pelakunya disebut sarikun. Secara istilah, mencuri adalah mengambil milik orang lain untuk dijadikan milik sendiri dengan cara yang tidak sah, baik secara hukum agama ataupun adat. Yang termasuk bentuk perbuatan mencuri adalah merampok, mencopet, menyambung, ataupun korupsi. Mengapa mencuri termasuk dosa besar? Hal ini karena perbuatan mencuri, dampak negatif diantaranya adalah menyengsarakan kehidupan pribadi dan keluarga, menjadi penyebab terbukanya pintu jahat. Berkaitan dengan hikmah kenapa dilarangnya perbuatan mencuri adalah untuk menjaga harga diri, membawa ketenangan hati, dan menghormati dan menghargai hak orang lain. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tanggapan atau tanggapan ya? Ya, boleh. Tadi disebutkan bahwa di antara bentuk mencuri adalah menyambung dengan merampok. Apa perbedaan antara keduanya? Oke, silakan kelompok 2. Ya. Sebenarnya antara merampok dan menyambung itu esensinya memiliki arti yang sama. Bedanya cuma pada tempat dan suasana. Kalau menyambung itu dilakukan di tempat yang sunyi, tapi kalau merampok dilakukan di tempat yang ramai. Oke. Bagaimana penanya? Jadi esensinya sebenarnya sama, tapi bedanya hanya situasi dan tempat atau kondisinya. Silakan, adakah lagi yang menambahkan pertanyaan? Saya
ya. Silakan Wandi. Seperti kita ketahui bahwa dampak mencuri itu banyak, dampak negatif dalam mencuri itu banyak. Apa saja dan bagaimana upaya kita dalam menghindari? Oke, silakan. Siapa yang ingin menjawabkan pertanyaan dari Wandi? Ya. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari perbuatan mencuri, yaitu giat bekerja, membersihkan dan mendidik jiwa kita dengan alat yang luhur dan tidak lupa untuk selalu mensyukuri apa yang kita miliki sehingga kita tidak akan tertarik pada milik orang lain. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi lagi? Tidak ada. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada tanggapan? Sudah paham? Oke, kita beri tepuk tangan dulu ke kelompok. Oke, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita masuk ke evaluasi. Nanti silakan kalian buka WA kalian masing-masing. Akan Ibu kirimkan link evaluasinya. Kalian kerjakan evaluasinya langsung di link tersebut. Di sana ada 5 soal. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Dalam kehidupan yang dialami seseorang tidak selamanya mulus dan tanpa celah. Kadang-kadang ada orang yang terjerumus ke dalam perjudian dan perilaku buruk lainnya. Sikap seorang muslim yang tepat dalam menghadapi orang yang demikian adalah D. Menasehatinya sedikit demi sedikit hingga sadar. Oke, bagaimana yang lain? Jawabannya? Sama. Jadi jawabannya adalah D, yaitu menasehatinya sedikit demi sedikit hingga ia sadar. Oke, nomor 4, silakan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mencemarkan nama baik. 2. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan. 3. Memunculkan hukum riba. 4. Menimbulkan ketakutan. 5. Mengalami kegelisahan batin. 6. Merusak keimanan. Yang termasuk dampak dari perbuatan mencuri bagi korban dan masyarakat ditunjukkan oleh nomor C. 2, 3, 4. Yang lain jawabannya? Sama. Benar, jawabannya adalah C, yaitu 2, 3, dan 4. Kemudian soal yang terakhir. Untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan, merupakan salah satu dari unsur perbuatan judi. Adapun unsur yang dimaksud adalah B. Untung-untungan. Yang lain bagaimana? Sama. Nomor 5 itu adalah jawabannya ya, untungan. Nah, bagaimana hasilnya? Ada yang dapat 60, 70, 80? Ulun 80. Ada 80? Sama. Lebih giat nanti belajarnya ya, aku 80 ya. Oke, kalau sudah selesai, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana, sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Kalau sudah paham, siapa kira-kira yang bisa mencoba untuk menyimpulkan atau memberi kesimpulan terkait materi menghindari dosa besar, yaitu judi dan mencuri? Saya, Bu. Berkaitan dengan judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan yang tidak dibenarkan. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Atau ingin menyampaikan kesimpulan dari mencuri? Ya, silakan. Mencuri adalah menggunakan orang lain dengan cara yang tidak sah. Adapun yang termasuk perbuatan mencuri adalah merampok, membajak, mengambil, dan korupsi. Oke,
bagus. Ada lagi? Cukup. Sebelumnya silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu pertama ingin memberikan penugasan kepada kalian. Silakan nanti kalian buatkan peta konsep atau rangkuman yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu menghindari dosa besar, judi dan dan nantinya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian Ibu ingin berpesan, jagalah salat kalian kalau lima waktu. Kewajiban kita adalah menjaga salat lima waktu, bukan hanya menjaga tapi mengerjakannya. Samping itu juga tingkatkan iman, kemudian jagalah imun tubuh supaya kita selalu berada dalam kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akan berdoa terlebih dahulu setelah pimpin Ridwan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a warzuqna tiba'a wa arinal batila batila wa arinal batila batila warzuqna tinaba. warzuqna tinaba. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. billahil aliyyil azim. Rabbana atina Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.